dulu, nanti saya buka kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Sehat, Bu. Masih, insya Allah. Tidak terasa puasanya tinggal kurang lebih 8 hari ya. 8 hari atau 7 hari ini. Jadi sebentar lagi sudah Idul Fitri, kemudian semoga di Ramadan ini pandeminya segera berlalu. Tetap selalu jaga kesehatan ya, di rumah saja kalau nggak ada penting-pentingnya, nggak usah berjubel di mall ya. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Sudah dipelajari belum materi relasi dan fungsi? Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Halo? Sudah? Oke. Saya share screen dulu materi relasi fungsi. Sudah masuk untuk sharing filenya? Sudah, Bu. Oke. Sudah dibaca apa itu relasi fungsi ya? Saya yakin semuanya sudah pernah mempelajari mengenai relasi dan fungsi waktu di SMP ya. Ini hanya mengulang materi SMP saja. Ya, siapa yang tahu mengenai relasi? Apa itu relasi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Mbak Milatin tadi yang merespon dulu. Silakan Mbak Milatin. Relasi adalah relasi antara himpunan A ke himpunan B, yaitu suatu aturan yang berhubungan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Terima kasih, Bu. Maksudnya apa itu? Coba dijelaskan menggunakan kalimatmu sendiri. Gimana ya? Relasi itu apa sih? Hubungan ya. Jadi kalau ada dua himpunan itu bisa dihubungkan atau itu disebut sebagai relasi. Misalkan di sini ada contoh satu. Ya, misalkan ada 4 anak, yaitu Ana, Lila, Aji, dan Sultan. Ya. Kemudian mereka ditanya apakah mereka gemar makan bakso, soto, nasi goreng, dan pecel. Ya, pagi-pagi ngomongin bakso, soto, kita lapar ya. Puasa-puasa ngomongin itu ya. Kemudian dari mereka itu menjawab seperti ini. Ana gemar makan bakso dan nasi goreng. Ya. Lila dan Sultan gemar makan soto. Kemudian Aji gemar makan pecel dan Sultan gemar makan bakso. Jadi ada relasi antara anak dan makanan yaitu ya. Anaknya terdiri dari siapa saja? Ana, Lila, Aji, Sultan. Anaknya siapa saja namanya? Ana, Lila. Ya, Ana, Lila, Aji, dan Sultan. Kemudian kalau makanannya apa? Apa saja? Soto, bakso, nasi goreng, Pecel. Soto, bakso, nasi goreng, dan pecel. Ya. Nah, dari situ berarti terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan anak dan himpunan makanan. Nah, kalau saya gambarkan di sini ya, misalkan di sini yang sebelah kiri adalah himpunan anak, yang sebelah kanan adalah himpunan makanan. Tadi anaknya kan ada 4, Ana, Lila, kemudian Aji, dan Sultan. Terus makanannya itu soto, bakso, nasi goreng, kemudian pecel. Nah, dari data itu
Kan ada anak gemar makan bakso dan nasi goreng. Itu kita bisa membuat suatu hubungan atau relasi. Ya, anak gemar makan bakso dan nasi goreng. Berarti panahnya saya arahkan ke bakso dan ke nasi goreng. Kemudian Lila dan Sultan gemar makan soto. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Aji gemar makan pecel. Aji gemar makan pecel. Terus satu lagi, Sultan gemar makan bakso. Nah, ini yang disebut sebagai suatu relasi. Jadi hubungan antara anak dan makanan. Ya. Jadi anak ini itu gemar makan soto, bakso, nasi goreng, pecel misalkan. Nah, dari contoh tersebut terdapat hubungan atau relasi antara himpunan A dan B. Ya, himpunan A-nya itu anak, himpunan B-nya itu makanan, atau sering dikatakan antara A dan B itu mempunyai relasi gemar makan. Ya. Jadi itu contoh dari relasi. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. ya. Oh iya, namanya di rename dulu ya. Yang paling depan adalah nama kelasnya. Ya, biar nanti kalau saya misalkan nyatet siapa yang aktif itu lebih mudah. Ya. Nama, NIM, dan nama. Maaf, kelas, NIM, dan nama. Ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk contoh kedua. Di sini ada dua himpunan A dan B. Himpunan A itu 1, 2, dan 4. Dan himpunan B itu terdiri dari 2, 4, 5, 8. Dari kedua himpunan A dan B dapat dibuat relasi antara anggota-anggotanya. Contoh, relasi faktor dari. Berarti dari kedua himpunan A dan B terdapat hubungan sebagai berikut. Oke, tanpa melihat jawaban yang di sini ya, di buku ya. Coba saya, kalau paling mudah kan dibuat seperti ini ya, diagram panah ya. Seperti anak panah nanti. Kemudian himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri 1, 2, dan 4. Himpunan B-nya berapa? 2, 4, 5, dan 8. 2, 4, 5, dan 8. Akan dibuat relasi faktor dari. Ya, gimana itu caranya? Satu itu faktor dari apa? Berarti kamu lihat himpunan A. Himpunan A itu kan ada elemen 1, 2, dan 4. Kita uraikan satu persatu. A, ya, elemen yang pertama adalah 1. 1 itu faktor dari berapa? Kita lihat yang himpunan B. 1 itu faktor dari 2 atau tidak? Iya. Nah, berarti kita hubungkan. 1 faktor dari 4? Iya. 1 faktor dari 5? Iya. 1 faktor dari 8? Iya. Iya. Ya, kemudian 2. 2 itu faktor dari 2 atau tidak? Tidak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. 2 faktor dari 4? Iya. Iya, Bu. Faktor dari 5? Tidak. Tidak. 2 faktor dari 8? Iya. Nah, kemudian 4. 4 faktor dari berapa saja? Dari himpunan B? 4 dan 8. 4 dan 8. Nah, ini disebut sebagai relasi faktor dari. Ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya, masih mudah. Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang untuk menyatakan suatu relasi itu ada tiga cara. Yang pertama adalah diagram panah. Seperti tadi ya contohnya ya, sudah saya beri contoh untuk yang ada garis panas-panahnya itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya, kalau tadi diagram panah itu kan tinggal kita buat himpunan A dan B-nya, kemudian kita hubungkan dengan panah-panah, gini ya. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, berarti kita tulis, ya, kita tulis tadi ya, misalkan
Yang pertama, kalau namanya aja himpunan, berarti diawali dengan kurung kurawal. Ya. Terus yang pertama tadi, Ana gemar makan apa tadi? Bakso. Bakso, berarti Ana, bakso. Ya, ini untuk hubungan yang pertama. Kemudian siapa lagi tadi? Ana juga gemar makan Nasi goreng. nasi goreng. Nasi Berarti goreng. Ana, nasi goreng. Dan seterusnya sampai semua pasangannya sudah dituliskan. Ya. Jelas untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan? Jelas. Jelas ya, Jelas, masih mudah ya ini ya. Jelas. Masih mengulang materi SMP. Kemudian diagram kartesius. Ya. Tadi kalau diagram panah itu kan kita gunakan atau kita tulis himpunan-himpunan itu di dalam apa itu namanya ya? Di dalam sebuah kumpulan terus diberi kotak atau oval seperti itu biasanya ya kalau menuliskan menggambarkan suatu himpunan ya. Tetapi kalau dalam diagram kartesius itu kita menggambar ke dalam bidang kartesius. Ya. Kita gambar seperti X dan Y itu loh, Cah. Ya. X-nya itu biasa atau kita bisa memberikan himpunan A itu di sumbu X. Kemudian yang himpunan B kita taruh di sumbu Y. Ya. Tadi himpunan yang A itu kan nama anak ya, berarti kalian buat aja nama anaknya tadi siapa saja. Ana, kemudian siapa? Lila. Ya, kemudian Aji dan gitu ya. Terus untuk yang B berarti makanannya ya, soto, bakso, nasi goreng dan pecel. Ya. Nah, tinggal kita hubungkan seperti kalau kita membuat titik ya. Ana tadi suka apa saja? Ana suka bakso dan nasi goreng ya? Nah, berarti kita temukan antara Ana dan nasi goreng. Nah, di sini ini titiknya. Ya. Kemudian nasi goreng ke atas lagi. Nah, seperti ini digambar satu persatu seperti itu, nggih. Sudah jelas belum? Gampang ya? Ya, Bu. Oke. Jadi definisi dari relasi itu adalah pemasangan atau perkawinan atau korespondensi antara anggota A dengan anggota B. Bisa menerima, bisa menyerap pengertian itu? Jadi pemasangan antara anggota A dengan anggota B. Paham ya? Hanya dipasangkan. Oke. Itu kalau definisi dari relasi. Hanya dipasangkan. Ya. Kemudian sifat-sifatnya ada 4, reflektif, simetris, antisimetris, dan transitif. Ini hanya saya jelaskan sekilas saja mengenai sifat-sifatnya. Nanti bisa dibaca dan didalami sendiri. Tidak saya jelaskan secara detail ya. Jadi reflektif itu jika memenuhi kalau A-nya itu ada di himpunan A, untuk semua A di himpunan A, maka A, A ya atau pemasangan dengan A lagi itu ada di bilangan real. Ya. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A tidak bersifat reflektif jika kalau untuk semua A di dalam himpunan A itu pemasangannya A dengan A itu tidak berada di atau tidak pada suatu relasi tersebut. Ya, kalau reflektif itu intinya kembali ke dirinya sendiri. Ya. Nah, contohnya, misalkan ada R itu ini ya, R itu relasinya, maaf tadi bukan bilangan real tapi relasinya. Kalau relasinya itu adalah himpunan pasangan berurutannya 1,1, 2,1, 2,2 dan seterusnya. Ya. 1,1 tadi misalkan A-nya itu 1, berarti pemasangan dengan A kan 1,1.
Ya, 1,1. Kemudian kalau A-nya 2 berarti 2,2. Kalau A-nya 3 berarti 3,3. Kalau A-nya 4, 4,4. Merupakan anggota dari R. R itu ini ya tadi diketahui. Jadi relasi R tersebut bersifat reflektif. Ya, kalau dia berada di relasi tersebut, di daftar relasi tersebut berarti dia reflektif. Ya. Kemudian simetris. Kalau tadi reflektif itu hanya satu elemen, misalkan A. Kalau simetris itu dua, bisa A, B. Ya. A, B dan B, A kalau di R di dalam relasi tersebut, maka relasi tersebut bersifat simetris. Kalau ada bolak-baliknya, misalkan ya, satu dipasangkan dengan dua, ya kebalikannya kan berarti dua dipasangkan dengan satu. Nah, kalau dia itu berada di relasi tersebut, berarti dia disebut simetris. Ya, contohnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada antisimetris. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat antisimetris jika untuk semua A dan B di elemen A dengan A dan B itu di elemen relasi atau anggota himpunan relasi, maka E dan B, A itu juga di relasi tersebut berlaku A sama dengan B. Ya. Nanti dibaca sendiri aja yang ini ya. Yang D juga sama, nanti bisa dibaca transitif. Oke, jadi ada 4 sifat dari relasi, nanti bisa dipahami. Oh, sudah ya materinya untuk relasi. Sekarang saya lanjutkan untuk fungsi. Ya. Coba dibaca dulu mengenai definisi fungsi. Terus silakan cari apa bedanya relasi dan fungsi. Ada yang tahu apa bedanya relasi dan fungsi? Yuk, silakan bisa menjawab. Gimana? Kehususannya. Kehususannya itu bagaimana? Siapa ini Mas? Siapa yang menjawab? Tampakkan wajahnya, Mas. Mas apa iki? Mas. Siapa tadi yang jawab? Kok hilang suara nih? Relasi itu harus dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Oh, itu yang fungsi, maaf Bu. Fungsi harus dipasangkan tepat satu ke himpunan B, tapi relasi boleh bercabang. Oke. Saya tadi sebelum Mbak Aza yang jawab, siapa tadi? Mas siapa, Mas? Saya Bu Mas siapa? Faris. Faris. Ya. Yeah. Oke, saya tak catat saya. Mas Faris 2C ya. Terus sama siapa tadi? Mbak Aza. Mbak Aza NIM-nya berapa Mbak Aza? 145. Oke, tadi Mas Faris jawabnya bagaimana Mas Faris? Kehususannya itu bagaimana yang dimaksud dengan kehususannya Mas Faris? Coba bisa di... Diagram. Gini Bu, bentar. Dari diagram A kan itu ada opsinya nanti itu seperti namanya. Nah, yang diagram B itu ada satu pilihan tapi harus pilih salah satunya saja. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faris. Kalau Mbak dari Mbak Aza bagaimana tadi?
Fungsi itu dari anggota himpunan A harus dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Tapi kalau Terus? relasi dari A itu boleh bercabang ke himpunan B. Bisa Boleh lebih dari bercabang. Boleh lebih dari satu. Oke. Intinya sama ya, Mas Faris dan Mbak Azza menjawabnya sama. Jadi kalau relasi itu boleh poligami. Tapi kalau fungsi tidak boleh poligami, ya harus dikawankan dengan tepat satu anggota B. Itu gampangnya kayak ngono. Biasanya kalau kamu dijelaskan tentang kayak gitu kan luweh mudeng ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau seperti ini, ya di himpunan A, gimana? Coba diperhatikan. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Ya, Rika dia hanya berpasangan dengan bilangan berapa? 38. 38. Yanti 38 ya kan, dan seterusnya. Jadi yang dari himpunan A itu punya pasangan itu harus tepat satu. Tidak boleh lebih dari satu. Mudeng? Paham? Paham. Jadi kalau fungsi itu tidak boleh selingkuh. Ya, harus setia dengan pasangannya, harus satu saja pasangannya. Ya, yang kamu perhatikan yang bagian A-nya saja ya, untuk yang B cuekin aja ya. Yang B itu pasangannya boleh dari manapun, maksudnya boleh dari berbagai elemen A-nya. Ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah himpunan A-nya. Ya. Jelas ya? Iya, Bu. Kalau tadi relasi itu kan dari himpunan A-nya boleh bercabang atau boleh punya pasangan lebih dari satu. Misalkan tadi si Ana itu suka bakso dan nasi goreng. Ya kan? Itu bukan fungsi karena Ana berpasangan lebih dari satu. Jelas? Ya, jelas? Jelas. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan definisi suatu fungsi itu adalah relasi yang khusus, ya. Khususnya itu apa? Ya, relasi di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Oke. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, misal F adalah fungsi dari A ke B, maka ditulis fungsi itu adalah pemetaan dari A ke B. Dibaca F adalah fungsi dari A ke dalam B. Terserah bacanya ya. Boleh pemetaan dari himpunan A ke B juga boleh. Nah, himpunan A itu disebut sebagai apa? Himpunan A. Daerah asal. Daerah asal. Kemudian B-nya? Daerah kawan. Daerah kawan. Ya, daerah asal disebut sebagai domain, daerah kawan disebut domain. Kemudian daerah B ya atau himpunan B yang punya pasangan itu disebut apa? Range. Daerah Range. Daerah hasil ya. Masih ingat ya? Nah, kemudian di sini ada contoh 1. Diketahui himpunan A itu adalah bilangan 1, 2, 3 dan B adalah 3, 4, 5, 6, 7. Ya, F itu adalah fungsi pemetaan dari A ke B ya. Yang didefinisikan 2X ditambah 1. Tentukan bayangan dari 1, 2 dan 3 oleh fungsi F. Jadi, kalau saya gambar itu seperti ini. Kalau saya gambar di dalam diagram panah. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya terdiri dari berapa saja? 1, 2, 3. Oke, saya perbesar.
A dan B. 1, 2, 3. Yang B-nya isinya apa saja? 3, 4, 5, 5, 6, 7. Nah, kemudian fungsi itu akan didefinisikan atau didefinisikan dengan fungsi f sama dengan 2x ditambah 1. Ya, berarti kita mencari bayangan dari himpunan A dengan mensubstitusikan ke dalam fungsi 2x ditambah 1. Ya. Ya, misalkan fx tadi itu adalah rumusnya 2x ditambah 1. Ya. Di situ himpunan A-nya atau daerah asalnya itu berapa saja? 1, 2, 3. Nah, berarti X-nya kamu ganti sebagai nilai 1, 2, dan 3. Kita cari dulu kalau F-nya diganti F1. X-nya diganti 1. Hasilnya berapa? 3. 3. Dari mana 3? 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Berarti 1 dipasangkan dengan 3. 3. Ya, jelas sampai di sini? jelas, Bu. Jelas ya. Kemudian yang elemen kedua, berarti F berapa? F2. F2. Hasilnya berapa kalau X-nya diganti dengan 2? 5. 5. Berarti 2 dihubungkan dengan 5. Terus satu lagi kalau X-nya diganti 3. 7. Ya, nah kalau F3 itu sama dengan 7. Nah, sampai di sini sudah paham? Paham. Jadi 3, 5, dan 7 itu merupakan bayangan dari himpunan A. Oke. Nah, dari contoh ini, tadi kan ada yang disebut domain, kemudian kodomain, ada ring, ya kan? Domainnya apa domainnya? 1, 2, 3. Domainnya adalah himpunan 1, 2, dan 3. Kalau kodomainnya? 3, 4, 5. 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau ringnya? 3, 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Mudah ya sampai di sini paham? Paham. Paham. Oke, cara menyatakan suatu fungsi sekarang tadi hampir sama ya dengan rumus fungsi ya, fx sama dengan 2x ditambah 1 contohnya, kemudian diagram panah itu sama seperti ketika relasi himpunan pasangan berurutan juga sama ya. Kalau ini tadi yang contoh berapa ini tadi? Contoh 1 kalau saya tuliskan dalam himpunan pasangan berurutan bagaimana? Nih ya, saya taruh sini. Berapa ini? 1,3. 1,3 terus 2,5. 2,5, satu lagi 3,7. 3,7 ya. Kalau soal ini saya tulis menjadi himpunan pasangan berurutan. Jelas? Jelas. Jelas nggih? Oke. Kalau diagram kartesius bisa juga ya, bisa ya. Tinggal tadi himpunan A sebagai sumbu X dan himpunan B sebagai sumbu Y. Ya. Kalau tadi dari contoh 1 tadi kalau saya buat sebagai diagram kartesius berarti yang bawah ini isinya berapa saja? 1, 2, 1, 2, 3. Terus yang ke sumbu Y? 3, 3, 5, 7. Oke, saya hapus dulu karena Y-nya lebih panjang ya. Ini 1, 2, 3, himpunan A-nya, terus himpunan B-nya tadi berapa? 3, 4, 3, 4,
5, 6, 7. Nah, diingat-ingat kalau buat gambar ini berarti harus diperhatikan skalanya ya. Kalau tadi itu berapa tadi? 3, 4, maaf. Oh iya, maaf. Kalau ini tidak perlu diperhatikan dia selisih berapa angka, tapi karena dia hanya mewakili titik tadi, mewakili titik 3, kemudian 4, 5, 6, 7, itu tidak usah diukur seperti ketika membuat diagram kartesius untuk bilangan real. Ya. Jadi tadi kalau 1 dipasangkan dengan 3 berarti di sini. Terus 2 dengan berapa? 5, 5. Terus 3 dengan 7. ini kalau digambar ke dalam diagram kartesius. Jelas? Jelas. Oke. Kebablasan. Oke. Nah, sekarang dibaca dulu banyaknya fungsi. Ini saya tak memberitahu karena ada jadwal uji proposal, tak memberitahu dulu yang ujian. Dibaca dulu untuk yang banyaknya fungsi, nggih. Nggih, Bu. Ya, Bu. Di sini banyaknya fungsi, ya. Misalkan fungsi dari A ke B itu dengan A itu adalah 1, 2, 3 dan B itu A, B, tentukan semua fungsi yang mungkin, ya. Yang bisa dibuat itu berapa fungsi yang mungkin. Nah, caranya kita bisa menentukan banyaknya fungsi dari A ke B itu dengan cara memangkatkan, ya, banyaknya elemen atau banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Jadi tadi kalau bilangannya adalah 1, 2, 3 himpunan A, kemudian himpunan B adalah A, B. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin yang bisa dibuat adalah banyaknya anggota A tadi berapa? 3. 3. Banyaknya anggota B? 2. Berarti banyaknya fungsi dari A ke B itu adalah 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Ya, jadi kalau dia bisa atau dari A, himpunan A, terus himpunan B mau dibuat fungsi, itu yang mungkin ada 8 fungsi yang bisa dibuat. Kalau dibalik misalkan, F itu adalah pemetaan dari B ke A. Banyaknya fungsi yang bisa dibuat kira-kira berapa? 3 pangkat 2, 9. Berapa? Kalau B ke A. Kalau A ke B kan 2 pangkat 3. Kalau B ke A? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ya, banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B, yaitu 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Jadi kalau dari B ke A itu yang kalau dibuat fungsi itu bisa menghasilkan 9 buah fungsi. Ya, kalau tadi dari A ke B itu 8 buah fungsi. Nah, ini fungsinya. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua, ini fungsi ketiga, keempat, terus ini kelima, keenam, ini ketujuh, dan ini ke-8. Ya, ini kamu lihat coba nanti kalau misalkan kamu mau coba dibalik atau
B ke A, himpunan B ke A, ya kalau dibuat fungsi nanti ada 9. Berarti kalau B ke A itu B-nya yang depan. B ke A. B-nya kan A, B. A-nya adalah 1, 2, 3. Ya. Mau buat fungsi berarti kan setiap A dan B harus punya pasangan ya. Kita bisa memasangkan dengan 1 dulu. Nah, ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita pasangkan dengan bilangan 2 semuanya. Terus fungsi yang ketiga, kita bisa memasangkan A dan B dengan dengan bilangan 3. Ya. Terus nanti bisa A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2. Atau A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 3, dan seterusnya, sehingga nanti kalau kamu otak-atik ketemu 9 fungsi. Ya, jelas apa belum? Jelas. Sudah jelas ya. Coba nanti di otak-atik aja dibuat latihan, nanti petakan yang dari B ke A. Oke, temukan 9 fungsi tersebut. Ya, syaratnya yang sebelah kiri atau daerah asalnya tidak boleh selingkuh. Artinya dia harus punya satu pasang saja. Satu pasang. Tapi kalau yang sebelah kanan boleh dia dapat pasangan dari A, boleh dari pasangan dari B. Oke. Oke, ini jangkauan rank daerah hasil dari fungsi tadi sudah saya singgung ya. Tidak perlu saya ulang lagi. Oh, ini contoh 2 aja yang saya jelaskan. Diketahui fungsi A itu diketahui suatu fungsi dari A ke R didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jika R adalah himpunan bilangan real, ya. Nah, A itu adalah, siapa yang bisa baca ini? Siapa yang bisa baca? Cara bacanya bagaimana itu? Himpunan A itu adalah himpunan di mana X? Di mana X dari negatif 2, X kurang dari 4. Lebih dari 2 kurang dari 4. X di mana X itu lebih dari negatif 2. Jadi bacanya dari tengah ya. X itu lebih dari negatif 2 dan kurang dari 4. Ya. X itu anggota bilangan real. Tentukan rank dari F atau fx-nya. Ya. Nah, ini adalah domainnya. Terus kalau digambarkan dalam bentuk bilangan real, garis bilangan real itu seperti ini. Dia bolong. Kenapa bolong di sini? Tidak ada sama dengan. Tidak sama dengan. Ya, tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Oke, masih ingat, oke? Kemudian kita masukkan. Tadi kan dia ditulis dalam bentuk notasi pembentuk bilangan ya, X sedemikian sehingga X-nya itu lebih dari negatif 2 kurang dari 4. X anggota himpunan bilangan real. Ya. Berarti kalau seperti ini, kalau saya tuliskan mendaftar anggotanya berapa saja? X lebih dari negatif 2. Berarti berapa? 2, negatif 1. Mulai dari berapa? Negatif 2. Negatif 2-nya ikut tidak? Tidak. Negatif Negatif 2-nya ikut tidak? Tidak. Negatif 2-nya kalau di daftar anggotanya dia tidak ikut. Berarti mulai dari negatif 1, 0, 1, 1, 2, 3. ya. Tetapi karena kita disuruh mencari apa sih? Kita disuruh mencari apa? Y-nya atau daerah hasilnya, rank-nya, ya, kita boleh mengikutkan bilangan negatif 2 dan 4. Tinggal nanti kita cocokkan apakah dia memenuhi atau tidak. Ya. Kalau dia didaftar sebagai anggota, itu dimulai dari negatif 1 sampai 3. Ya. Nah, lebih mudahnya
dibuat tabel ya, terus ini fx-nya tadi kan berapa fungsinya? Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x terus ditambah 3. Oh, dikurangi 3. Dikurangi 3. Nah, setiap nilai x dimasukkan ke sini sehingga menghasilkan nilai fx. Ya. Nah, coba. Karena domain berbentuk interval, ini tadi kan namanya berbentuk interval ya. Ini namanya berbentuk interval. Oke. Maka ring juga akan berbentuk interval. Untuk mendapatkan batas ring, maka dilakukan pengecekan nilai fx terkecil dan terbesar apakah merupakan anggota ring atau tidak. Ya, nilai terkecil dari fx yaitu negatif 4. Berpasangan dengan 1 ini ya. Jadi ya, fx yang paling kecil kan ini. Dia berpasangan dengan bilangan 1. Karena 1 anggota domain, maka negatif 4 merupakan anggota range. Ya, dapat ditulis dengan notasi 1 itu elemen anggota himpunan A, maka negatif 4 itu anggota FA. Ya. Kemudian nilai terbesarnya berapa? Nilai fx yang terbesar. 5. Nah, 5 kemudian kita cek. Ya. 5 itu berpasangan dengan negatif 2 dan juga 5 berpasangan dengan 4. Iya kan? Karena negatif 2 bukan anggota domain, tadi kan negatif 2 kan dia tidak ikut. Ya, karena ini tadi ya. 2 dia tidak ikut di sini. Dan 4 juga tidak ikut di sini. Berarti dia bukan anggota domainnya. Maka 5 bukan anggota range. 4 juga bukan anggota domain, maka 5 bukan anggota range. Berarti dapat ditulis seperti ini. 4 itu bukan anggota A, maka 5 itu bukan anggota FA. Ya. Nah, kalau kita tulis, jadi FA, kita tuliskan atau kita gambarkan ke dalam garis bilangan saja. Ya. Jadi tadi kan ada sebuah domain yang berbentuk interval. Ya, tadi dimulai dari berapa? X-nya itu lebih dari berapa? Negatif 2. Negatif 2 dan sampai 4. 4. Nah, lebih mudahnya kalian membuat tabel untuk membuat tabel berpasangannya. Ya, X-nya itu adalah yang domainnya, kemudian fx-nya itu kalian masukkan ke fungsi tersebut, fungsi ini. Kalau sudah, kita cek nilai fx terendah dan nilai fx yang tertinggi. Ya, nilai fx yang terendah adalah negatif 4 dan nilai fx yang tertinggi adalah berapa? 5. Ya, sehingga negatif 4 kita cek, oh ternyata dia berpasangan dengan bilangan 1. Bilangan 1 itu dia masuk domain. Berarti kalau dia masuk domain, kita beri tanda apa ini? Buntet. Ya, terus satu lagi yang paling besar kan 5 fx-nya. 5 itu dia berpasangan dengan berapa saja? Negatif 2 Negatif dan 2 dan 4. Padahal negatif 2 tadi tidak masuk ke sini. Ya kan? 4 juga sama. Dia tidak masuk di sini. Berarti dia di sini adalah bolong. Dia sebagai batas, tapi dia tidak masuk sebagai range-nya. Begitu. Ya, sehingga kita bisa menuliskan range-nya itu adalah, kalau tadi sudah X, kita gunakan istilah Y. Sedemikian sehingga Y itu lebih dari, karena dia buntet berarti ada sama dengannya negatif 4, dan kurang dari, karena tidak ada buntetnya, maka tidak pakai sama dengan. Y kurang dari 5. Dengan Y anggota himpunan bilangan real. Ya, sudah jelas belum? Jelas. Ya, jadi langkahnya seperti itu. Buat tabel, kemudian masukkan nilai X-nya, terus hitung nilai fx-nya,
Setelah itu cek nilai fx terendah dan nilai fx yang tertinggi. Kalau dia memenuhi masuk ke dalam apa tadi x-nya, ya pasangannya itu berapa, misalkan tadi ya terendahnya kan negatif 4, dia berpasangan dengan 1. 1 masuk di x, ya di daerah asal. Oh, berarti dia memang masuk ke daerah hasil. Kalau tadi fx-nya 5, dia berpasangan dengan negatif 2 dan 4. Oh, karena negatif 2 dan 4 itu tidak termasuk di dalam domain, maka dia tidak bisa ikut ke dalam ring. Gitu, Ge? Jelas? Jelas. Oke. Sedikit lagi, ini jenis-jenis fungsi. Ya, jenis-jenis fungsi itu ada fungsi injektif atau satu-satu, kemudian fungsi surjektif, dan fungsi, ada lagi fungsi satuan dan fungsi konstan. Kalau fungsi injektif, jika ada X1, X2 anggota himpunan himpunan A dan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 juga tidak sama dengan Fx2. Ya. Kemudian jadi itu namanya fungsi satu-satu. Ya, misalkan kalau X-nya 1 dan X1-nya 1, X2-nya 2. Ya. Itu nanti hasilnya kalau Fx1 tidak sama dengan Fx2 itu namanya fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Ya. Kalau fungsi surjektif ketika ring-nya itu sama dengan kodomainnya. Jadi nilai B-nya itu habis atau himpunan yang sebelah kanan itu habis. Nah, itu disebut fungsi surjektif. Kemudian kalau fungsi satuan adalah fungsi di dalam A, maka fungsi F yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X disebut sebagai fungsi satuan atau fungsi identitas. Ya. Kemudian ada fungsi konstan. Fungsi konstan itu berarti dia tidak mengandung variabel. Misalkan Fx sama dengan 3. Kalau digambar ke dalam diagram panah, diagram kartesius, berarti ini X, ini Fx ya. Fx3 berarti di sini kan 3. Nah, ini digambar ditarik garis ke kanan, ya, sehingga ini disebut sebagai fungsi konstan. Berapapun nilai x-nya, maka nilai fx-nya atau nilai y-nya adalah 3. Ya, itu disebut fungsi konstan. Oke, sudah selesai. Ini nanti silakan latihannya bisa dicoba secara mandiri, ya, tidak dikumpulkan, tidak dibahas, tetapi silakan bisa dikerjakan. Ya. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya di grup atau boleh tanya di Sunan. Begitu ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih karena ini saya mau menguji proposal skripsi pakai Zoom juga. Saya harus pindah ke Zoom sebelah. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti silakan Mbak Hana Zakia bisa mengirimkan recordnya ke saya. Nanti akan saya upload ke Sunan. Gitu ya? Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, selamat berpuasa. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.